Yordania sering disebut sebagai Swiss di Timur Tengah, dan ini bukan sekadar julukan. Meskipun dikelilingi oleh wilayah yang mengalami ketidakstabilan seperti Suriah dan Irak, Yordania mempertahankan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Namun, ada hal yang benar-benar mengejutkan tentang hukum Yordania. Menurut World Nomads Alcohol, sepenuhnya legal dan tersedia luas. Yang mengejutkan, banyak orang yang menganggap semua negara Timur Tengah melarangnya. Namun, zat-zat stimulan lainnya dikenakan hukuman berat yang bisa membawa Anda ke masalah serius. Hubungan sesama jenis telah legal di Yordania sejak tahun 1951. Dan bahkan ada komunitas LGBT yang kecil meskipun masih ada. Namun, menunjukkan kasih sayang di depan umum antara pasangan apapun, bahkan pasangan heteroseksual, sangat tidak disarankan. Hukuman-hukum yang paling berat legal, tetapi sangat jarang diterapkan. Hanya untuk kejahatan yang sangat serius. Yang sangat ketat adalah hukum fotografi. Sangat dilarang untuk memotret instalasi pemerintah atau militer. Dan mengambil gambar orang tanpa izin dianggap sangat tidak sopan. Terutama jika menyangkut wanita Beduin, penjarahan situs arkeologi ilegal, dan sangat dikendalikan hingga Bandara Raja Alia, yang merupakan salah satu bandara terbaik di Yordania. Yordania mencakup area seluas 89.342 km persegi, yang membuatnya relatif kecil. Tetapi yang membuatnya benar-benar unik adalah Jordan Trail. Rute pendakian luar biasa ini membentang sepanjang 647 km dan membutuhkan waktu sekitar 40 hari untuk diselesaikan dengan berjalan kaki. Jalur ini melewati lokasi-lokasi paling ikonik di Yordania, termasuk Petra, Wadi Rum, dan reruntuhan Greko-Romawi Gadara. Bagi para penggemar hiking, ini merupakan salah satu jalur jarak jauh yang paling beragam dan kaya akan sejarah di dunia. Jika Anda memiliki kesempatan, apakah Anda akan menjalani petualangan penuh 40 hari di Jordan Trail? Tinggalkan jawaban ya atau tidak di kolom komentar. Terima kasih banyak atas balasan luar biasa Anda. Suku Beduin adalah anak-anak sejati dari angin dan pasir. Penjaga cara hidup yang telah bertahan selama ribuan tahun, pria Beduin mengenakan tunik putih yang longgar dan ringan, yang disebut disdasha atau tobe, yang dirancang khusus untuk memantulkan panas matahari. Di kepala mereka, mereka mengenakan kefiyeh, syal katun tradisional yang melindungi dari angin, pasir, dan panas yang sangat terik. Wanita Beduin mengenakan gaun panjang berwarna gelap yang dihiasi dengan benang-benang warna cerah. Sebuah tradisi yang telah diwariskan dari ibu ke anak perempuan selama berabad-abad. Di gurun, di mana air benar-benar lebih berharga dari emas, banyak Beduin belajar menghemat penggunaan air dengan cara yang menunjukkan adaptasi luar biasa manusia. Mereka tidak sering mandi, bukan karena ceroboh, tetapi karena setiap tetes air bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Sebagai gantinya, mereka menggunakan pasir halus dan minyak alami untuk membersihkan dan melindungi kulit mereka. Sebuah kebiasaan kuno yang sekarang diakui oleh ilmu pengetahuan modern sebagai sangat efektif. Iris hitam, yang secara ilmiah dikenal sebagai Iris nigricans, adalah bunga nasional Yordania dan dijuluki sebagai Ratu Bunga Liar. Raja Abdullah II secara pribadi percaya pada pentingnya melestarikan spesies tanaman yang sangat langka ini. Yang membuat iris hitam sangat istimewa adalah kombinasi warnanya yang unik, ungu gelap yang hampir hitam, dicampur dengan lilac dan memiliki titik putih khas di tengahnya. Bunga liar ini mekar di antara batu-batu, bukit-bukit, dan bahkan dalam kondisi gurun. Menjadikannya salah satu bunga terlangka di dunia. Iris hitam tumbuh khusus di wilayah Timur Tengah, terutama di Yordania sekitar Laut Mati, Sungai Yordan, dan Pegunungan Ajloun di tepi gurun. Ahli botani Inggris, John Gilbert Baker, menemukan bunga ini selama ekspedisi abad ke-19 ke Yordania dan menamakannya iris hitam karena warna ungunya yang khas, hampir hitam. Banyak turis yang terpesona oleh bunga yang indah dan unik ini saat mereka mengunjungi Yordania selama musim semi, sekitar bulan Maret hingga April, ketika bunga-bunga tersebut sedang mekar dengan sempurna. Jika Anda sudah menonton sejauh ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, berlangganan ke saluran ini,
dan aktifkan bel notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan. Sekarang, mari kita jelajahi dunia pernikahan Yordania yang penuh warna. Tradisi pernikahan Yordania berlangsung selama seminggu penuh. Berbeda dengan pernikahan di sebagian besar negara di dunia. Perayaan pernikahan di Yordania berlangsung selama 7 hari penuh. Jika Anda diundang ke pernikahan Yordania, bersiaplah untuk perayaan sepanjang minggu yang menampilkan kemurahan hati dan kebaikan luar biasa yang terkenal dari orang-orang Yordania. Pernikahan tradisional. Yordania terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, ibu pengantin pria memiliki percakapan pribadi dengan calon pengantin wanita untuk membangun hubungan pribadi. Jika wanita muda menerima, kedua keluarga bertemu dan membaca Fatihah, bab pertama dari Al-Quran. Sebagai janji pertunangan, setelah prosedur ini, para sesepuh keluarga pengantin pria membawa permen ke rumah pengantin wanita untuk secara resmi membangun hubungan tersebut. Bagian yang paling seru dari pernikahan Yordania adalah tarian dabke tradisional. Tarian rakyat ini sangat inklusif, sehingga bahkan jika Anda tidak tahu langkah-langkahnya, tamu bisa belajar dari orang di sekitar mereka. Aspek kebersamaan dalam perayaan ini mencerminkan ikatan sosial yang dalam yang merupakan ciri khas budaya Yordania. 7 hari menari dan merayakan, terlalu banyak atau cukup sempurna? Beritahu kami di kolom komentar, kami membaca setiap balasan. Kata Arab hamam berarti pemandian umum, tetapi hamamat Ma'in di Yordania luar biasa. Mata air panas Ma'in terletak di pegunungan Wadi Zarqa Ma'in. Tempat wisatawan dapat merendam diri mereka dalam air kaya mineral yang mengandung natrium, kalsium, dan klorida yang keluar dari batu panas pada suhu antara 45 hingga 60 derajat Celcius. Mata air panas alami ini memberikan manfaat terapeutik sambil menawarkan pemandangan pegunungan yang memukau, menciptakan pengalaman yang menggabungkan penyembuhan alami dengan pemandangan yang luar biasa. Ini terdengar seperti fiksi, tetapi sepenuhnya nyata. Yordania adalah rumah bagi hotel terkecil di dunia. Akomodasi yang sangat unik ini terletak di area Shobak dan terdiri dari sebuah mobil lama yang dilengkapi dengan kasur dan selimut. Dirancang untuk 2 orang. Pemiliknya telah merenovasi lahan sekitarnya, menambah karpet, dan mendekorasi tubuh mobil dengan karya seni yang menarik perhatian. Beroperasi sejak tahun 2011. Hotel 1 kamar ini yang berada di dalam mobil menawarkan spray bersih, selimut, dan bantal. Tamu membayar sekitar 5 dinar Yordania, sekitar $7 AS, untuk menginap semalam di dalam mobil di samping sebuah gua yang berfungsi sebagai lobi hotel. Ini merupakan salah satu pengalaman penginapan yang paling tidak biasa dan terjangkau di dunia. Sekarang kita akan menjelajahi salah satu lokasi yang paling misterius dan signifikan secara biblikal di bumi. Di bawah air tenang Laut Mati, terletak salah satu misteri tertua dan paling penuh teka-teki di dunia, yaitu Sodom dan Gomora. Kota-kota terkutuk yang disebutkan dalam Alkitab, menurut Kejadian, kota-kota ini adalah kota makmur di lembah Yordania yang dihancurkan oleh api dan belerang yang turun dari langit sebagai hukuman untuk korupsi penduduknya. Lot, keponakan Abraham, selamat. Tetapi istrinya melanggar peringatan untuk tidak melihat ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Di ujung selatan Laut Mati, ada formasi geologis yang disebut penduduk setempat sebagai istri Lot. Sebuah tiang garam yang tingginya beberapa meter yang dipahat oleh angin gurun. Area tempat teks-teks Alkitab menunjukkan keberadaan Sodom dan Gomora sekarang dikenal sebagai daerah lisan. Di sana, Anda dapat melihat lapisan-lapisan tebal garam, belerang, dan mineral yang mengkristal. Beberapa peneliti percaya formasi ini bisa berkaitan dengan deskripsi Alkitab tentang api dan belerang. Selain signifikansi religius, ilmu pengetahuan juga menemukan daerah ini menarik. Geolog menemukan jejak gempa kuno dan ledakan gas alam yang bisa saja menyebabkan kebakaran besar, memberikan penjelasan ilmiah yang mungkin untuk cerita dalam Alkitab. Di luar Laut Mati, dikelilingi oleh pegunungan pasir merah dan formasi batu yang mustahil, terletak Wadi Rum. Tempat ini sangat mengesankan, sehingga banyak yang menyebutnya
lembah bulan, atau Manhattan di gurun. Karena menara batu raksasa yang menjulang ke langit seperti gedung pencakar, langit alami yang dipahat oleh angin, dan waktu selama jutaan tahun. Formasi-formasi ini, yang dipahat oleh erosi, muncul dalam warna merah, oranye, dan emas yang berubah warna seiring pergerakan matahari saat matahari terbit dan terbenam. Lanskap Wadi Rum seakan menyala saat bayangan dan cahaya mengubah gurun menjadi lautan api. Karena sifatnya yang luar biasa, lebih mirip planet lain daripada bumi, Wadi Rum telah menjadi latar belakang bagi film-film legendaris seperti Lawrence of Arabia, The Martian, Dune, dan Star Wars. Ketika sutradara membutuhkan gambaran kehidupan di Mars atau planet-planet jauh, mereka datang ke Wadi Rum karena tidak ada efek khusus yang bisa meniru apa yang telah diciptakan alam di sini. Di antara pasir-pasirnya, masih hidup keturunan suku Beduin yang selama berabad-abad menjelajahi wilayah ini dengan bimbingan bintang-bintang, bertahan hidup dengan apa yang gurun berikan kepada mereka, dan melindungi harta terbesar mereka, air. Tetapi inilah yang membuat Wadi Rum benar-benar magis. Tempat ini diakui sebagai salah satu dari sedikit wilayah di planet ini dengan langit gelap, yang berarti hampir tidak ada polusi cahaya. Ketika malam tiba, langit dipenuhi dengan lebih dari 7.000 bintang yang terlihat dengan mata telanjang. Realitas ini mungkin menjelaskan mengapa orang-orang kuno menyebut tempat ini sebagai lembah surgawi. Tempat di mana diyakini para malaikat turun dari surga untuk berbicara dengan manusia. Dari semua keajaiban Yordania, Petra pastinya yang paling mengesankan. Tetapi apa yang kebanyakan orang tidak ketahui tentang kota kuno ini akan mengubah cara Anda melihat Yordania dan peradaban kuno. Dikenal sebagai kota merah muda di gurun, Petra dianggap banyak orang sebagai permata Yordania. Kota ini tersembunyi di antara pegunungan batu pasir merah dan hanya dapat diakses melalui celah sempit yang disebut Sik. Karena semua alasan ini, Petra seakan muncul dari zaman lain, seolah-olah telah dipahat oleh dewa-dewa gurun itu sendiri. Petra dibangun oleh Nabateans, sebuah suku Arab nomaden yang tahu cara mengubah pasir menjadi kekuatan. Antara abad ke-4 SM dan abad ke-2 M, mereka membangun ibu kota mereka langsung di batu. Memahat kuil, makam, dan fasad monumental ke dalam dinding batu pasir. Karya mereka yang paling terkenal adalah Al-Khazneh, The Treasury, monumen paling ikonik di Petra, dipahat langsung ke batu merah muda. Kuil makam yang mengesankan ini berdiri hampir 40 meter tinggi, dengan fasad yang mengingatkan pada istana-istana Helenistik. Meskipun fungsi pastinya masih misterius, sebagian besar ahli sepakat bahwa itu dibangun sebagai makam kerajaan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi inilah yang benar-benar luar biasa tentang Petra dan peradaban Nabateans. Pada zaman di mana sebagian besar peradaban sangat membatasi peran wanita, wanita Nabatean memiliki hak yang masih mengejutkan sejarawan hingga saat ini. Mereka bisa memiliki tanah, menjalankan bisnis, menandatangani kontrak, dan mewarisi properti setara dengan pria. Prasasti dengan nama-nama pedagang wanita, pendeta wanita, bahkan arsitek ditemukan di kuil-kuil dan makam-makam Petra. Ratu dan istri penguasa dipahat bersama mereka di koin-koin. Sebagai simbol penghormatan dan status yang bahkan Roma atau Yunani tidak mengizinkan wanita mereka. Ini berarti bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, di tengah gurun Arab, ada peradaban yang memberikan hak kepada wanita yang banyak masyarakat. Baru akan capai pada abad ke-20, nama Petra, yang berarti batu dalam bahasa Yunani, mencerminkan tidak hanya esensi fisik kota ini, tetapi juga kekuatan orang-orangnya dan nilai-nilai progresif mereka. Yordania adalah rumah bagi salah satu jalan paling bersejarah di dunia, sebuah rute yang telah menyaksikan perjalanan peradaban selama lebih dari 3000 tahun. Jalan Raja di Yordania adalah rute bersejarah dan indah yang melintasi dataran tinggi negara itu dari utara ke selatan. Meskipun disebut jalan raya, pada umumnya jalan ini hanya memiliki satu jalur di setiap arah. Lebih mirip jalan nasional yang menawarkan pemandangan spektakuler dari pegunungan, lembah, dan bahkan laut mati, dengan ketinggian yang bervariasi lebih dari 1000 meter.
Yang membuat jalan ini benar-benar luar biasa adalah sejarahnya. Jalan Raja mengikuti rute kuno karavan dan jalur perdagangan yang menghubungkan Suriah ke Mesir dan Arab. Selama berabad-abad, jalan ini telah dilalui oleh berbagai peradaban. Dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa hingga Arab, tentara salib, dan Muslim. Ini berarti bahwa ketika Anda berkendara di sepanjang jalan Raja hari ini, Anda benar-benar mengikuti jejak yang sama yang digunakan oleh tokoh-tokoh Alkitab, pedagang kuno, dan pasukan sejarah ribuan tahun yang lalu. Beberapa tujuan dengan nilai sejarah yang luar biasa terletak di sepanjang rute ini. Seperti Madaba, yang terkenal dengan mosaik Bizantium yang termasuk peta tertua yang diketahui dari Tanah Suci, dan Gunung Nebo, tempat menurut tradisi Alkitab Musa melihat tanah perjanjian sebelum kematiannya. Berkendara di rute ini bagaikan melakukan perjalanan melalui museum hidup, di mana setiap mil berisi lapisan-lapisan sejarah manusia. Masyarakat Yordania hidup dalam iklim yang sangat tenang, didukung oleh sistem politik monarki konstitusional yang stabil dengan tingkat kebebasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain di wilayah tersebut. Langkah-langkah keamanan yang diterapkan pemerintah termasuk keberadaan pasukan keamanan yang kuat di daerah wisata dan bandara, selain pengawasan perbatasan yang ketat yang menjaga stabilitas negara. Namun, inilah statistik mengejutkan yang kebanyakan orang tidak tahu. Yordania sebenarnya memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan dengan Prancis, Italia, Amerika Serikat, dan semua negara Amerika Latin kecuali Kuba. Ini berarti secara statistik, Anda lebih aman berjalan di jalanan aman daripada di Paris, Roma, atau New York City. Tingkat keamanan ini dipadukan dengan stabilitas politik negara, menciptakan kualitas hidup yang mengejutkan banyak pengunjung. Ketika datang ke biaya hidup di Yordania, meskipun harga bisa bervariasi di setiap wilayah, biaya hidup cenderung terjangkau. Makanan, transportasi, dan akomodasi umumnya lebih murah dibandingkan dengan negara lain di wilayah ini dan jauh lebih murah dibandingkan negara-negara barat. Utilitas dasar seperti air, listrik, dan gas juga memiliki harga yang relatif rendah. Negara ini memiliki sistem kesehatan yang kuat dengan cakupan yang komprehensif dan pengeluaran pemerintah yang signifikan di bidang kesehatan. Dalam pendidikan, Yordania memiliki tingkat melek huruf yang tinggi dan investasi yang cukup besar, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan manusia dan sosial yang setara dengan banyak negara maju. Yordania adalah tanah yang diberkati dengan sejarah agama yang kaya, yang meliputi Yudaisme, Islam, dan Kristen. Di ketiga agama monoteistik utama, wilayah lembah Yordania dan Laut Mati dianggap suci. Dalam Alkitab, tanah ini juga dikenal sebagai Taman Tuhan. Tujuan dengan makna agama dan sejarah yang besar, yang mewakili salah satu pusat spiritual paling penting bagi umat manusia. Di Yordania, mayoritas penduduk memeluk agama Islam, dan negara ini menjadi tuan rumah bagi beberapa situs Islam penting termasuk makam teman-teman Nabi Muhammad. Namun yang membuat Yordania benar-benar unik adalah bahwa negara ini juga menjadi tempat bagi salah satu komunitas Kristen tertua di dunia, serta tempat-tempat suci seperti Bethany Beyond the Jordan, tempat menurut tradisi Kristen. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Situs ini telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia dan menarik peziarah dari seluruh dunia. Ada banyak gereja indah yang tersebar di seluruh negara, termasuk Gereja Saint Calisin George di Madaba, di mana Anda bisa mengagumi peta mosaik tanah suci tertua yang diketahui, yang dibuat pada abad ke-6. Peta ini menunjukkan Yerusalem dan lokasi-lokasi Alkitab lainnya dengan rincian dan akurasi yang luar biasa. Berfungsi sebagai karya seni dan dokumen sejarah yang sangat berharga. Yang luar biasa adalah bagaimana Yordania berhasil menjadi tempat di mana ketiga agama besar ini hidup berdampingan dengan damai. Dengan situs-situs suci untuk setiap agama yang dilindungi dan dapat diakses oleh umat beragama dan pengunjung dari seluruh dunia. Kopi di Yordania adalah simbol keramahan dan kepercayaan. Cara tradisional untuk menunjukkan rasa hormat dan membangun ikatan antara orang-orang. Upacara kopi mengikuti aturan-aturan tertentu yang telah dipertahankan selama berabad-abad.
Biasanya, tuan rumah meminum cangkir pertama untuk menunjukkan kepada tamu bahwa minuman tersebut aman. Tradisi yang berasal dari zaman ketika keracunan adalah masalah nyata. Cangkir kedua disajikan kepada orang tertua di ruangan sebagai tanda rasa hormat. Dan kemudian kopi dibagikan kepada orang lain sesuai dengan hierarki sosial. Etiket seputar kopi sangat terperinci. Jika Anda tidak menginginkan lebih banyak kopi, Anda harus menggerakkan cangkir ke kiri dan kanan 2 atau 3 kali. Jika Anda ingin lebih banyak, cukup angkat cangkir. Anda selalu harus memegang cangkir dengan tangan kanan. Karena menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan, ini bukan aturan sembarangan, melainkan bagian dari sistem sosial yang rumit yang mengatur interaksi dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi dan komunitas. Kopi Yordania disiapkan dengan biji kopi Arabica dan sering dibumbui dengan kapulaga. Tidak ada gula atau susu yang ditambahkan. Meskipun bisa disajikan dengan kurma atau manisan, persiapan dan penyajian kopi dianggap sebagai seni, dan kemampuan untuk menyajikan kopi yang baik adalah sumber kebanggaan bagi tuan rumah Yordania. Aktivitas sosial yang sangat populer lainnya di Yordania adalah merokok shisha, yang dinikmati di seluruh negeri dan berfungsi sebagai aktivitas pengikat sosial penting lainnya. Tradisi ini menunjukkan bagaimana budaya Yordania mengutamakan komunitas, rasa hormat, dan pemeliharaan ikatan sosial melalui ritual bersama. Akhirnya, mari kita jelajahi tradisi kuliner yang mengungkapkan inti keramahan dan budaya Yordania. Salah satu hal yang paling dibanggakan orang Yordania adalah masakan tradisional mereka. Dan pendekatan mereka terhadap makanan mengungkapkan nilai budaya yang mendalam tentang kemurahan hati dan komunitas. Hidangan lokal yang paling khas yang harus dicoba wisatawan adalah mansaf, yang terbuat dari nasi yang disajikan dengan ayam atau domba, disertai dengan saus yogurt yang disebut jamit. Hidangan ini ada di setiap acara khusus di Yordania dan dianggap sebagai hidangan nasional. Yang membuat mansaf istimewa bukan hanya rasanya, tetapi cara penyajiannya dan cara makannya, seringkali secara komunal dari satu piring besar yang dibagikan, memperkuat ikatan sosial dan semangat kebersamaan. Tradisi Beduin lainnya yang menarik adalah zarb, hidangan di mana daging, baik ayam atau domba, dan sayuran diletakkan di atas pemanggang bertingkat dan dimasak perlahan di dalam oven bawah tanah. Metode memasak ini, yang dikembangkan oleh para nomaden gurun, menghasilkan makanan yang sangat empuk dan beraroma, sambil menggunakan bahan bakar minimal, menunjukkan kecerdikan teknik bertahan hidup suku Beduin. Tetapi inilah salah satu aspek yang paling menarik dari etiket makan Yordania, yang mengungkapkan penekanan budaya pada kesopanan dan kerendahan hati. Jika Anda diundang untuk makan, Anda harus menolak undangan tersebut 3 kali sebelum menerima. Ini bukan untuk dianggap kasar, melainkan sebagai isyarat kesopanan yang menunjukkan Anda tidak ingin memberatkan tuan rumah. Tuan rumah akan memaksa 3 kali, dan baru kemudian Anda boleh menerima. Ritual ini menunjukkan nilai budaya yang mendalam tentang keramahan, kerendahan hati, dan rasa hormat yang merupakan ciri khas masyarakat Yordania. Kami baru saja menjelajahi 15 fakta luar biasa tentang kehidupan nyata di Yordania, yang tidak dapat Anda temukan di tempat lain di bumi. Dari hukum progresif yang mengejutkan kebanyakan orang, hingga kota kuno di mana wanita memiliki hak jauh sebelum zaman mereka. Dari teknik bertahan hidup di gurun yang terasa supernatural, hingga misteri Alkitab yang terus memikat ilmuwan dan orang beriman, Yordania terbukti jauh lebih kompleks, progresif, dan mengagumkan daripada yang kebanyakan orang sadari. Ini adalah negara di mana tradisi kuno hidup berdampingan dengan nilai-nilai modern, di mana 3 agama besar dunia menemukan titik temu, dan di mana keramahan serta komunitas tetap menjadi pusat kehidupan sehari-hari. Baik itu perayaan pernikahan yang berlangsung selama seminggu, upacara kopi yang rumit, atau kemampuan untuk berjalan melintasi seluruh negara dalam 40 hari. Yordania menawarkan pengalaman dan perspektif yang menantang apa yang kebanyakan orang pikir mereka ketahui tentang Timur Tengah. Fakta mana dari 15 ini yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengunjungi Yordania? Dan jika ya, pengalaman mana yang paling ingin Anda coba? Beritahu saya di komentar di bawah tentang negara lain yang ingin saya jelajahi dalam video-video mendatang.
Kami selalu menantikan mendengar lebih banyak dari Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Aktifkan bel notifikasi agar kami bisa bertemu Anda lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Saya berharap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga Anda beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.